Bosan dengan rapat yang tidak produktif, capek nulis di whiteboard yang berantakan, presentasi yang menarik datang dari visual yang interaktif. Ruang rapat jadi lebih modern dengan bantuan IFP. Apa itu? Itu tablet raksasa, interaktif flat panel. IFP adalah alat yang tepat untuk membuat presentasi Anda lebih menarik, lebih engaging, lebih kreatif, interaktif, dan tentunya orang akan merasa kolaboratif dengan kita, bisa mendapatkan ide yang bagus, ide yang banyak, dan masalah-masalah yang mau dibereskan bisa diselesaikan dengan produktif. Kalau kita ngelihat ya dalam meeting, sebenarnya yang kita lakukan atau yang paling sering kita lakukan itu apa sih? Tentunya yang pertama-tama kita bicara tentang mempresentasikan sebuah ide ya. Yang kedua yang paling sering adalah mengkoordinasikan sesuatu lah di dalamnya, planning waktu segala macam. Kemudian yang ketiga yang paling sering adalah problem solving ya. Kita punya suatu masalah yang mau dikerjakan rame-rame di sananya. Yang keempat, kita lagi mau brainstorming nih, cari suatu ide baru nih. Ada ndak ide-ide apa yang kita bisa lakukan lah di dalam meeting ini. Mungkin nanti ada yang kelima, keenam, ketujuh, tapi saya mungkin batasi dengan 4 ini dulu deh. Mungkin kalau ada tambahannya, satunya lagi adalah meeting yang secara in person, semua orang ada di ruangan, atau meeting yang secara hybrid di dalam. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan interaktif flat panel. Interaktif flat panel ini bisa membantu di mananya sih? Terutama kita bicara interaktif flat panel yang modern ya. Yang modern, maksud saya modern itu paling gampang ya. Kira-kira Android-nya 12 ke atas lah, Android 12, 13, mungkin yang paling baru sekarang udah ada Android 14 ya di dalamnya untuk dipakainya. Atau kalau enggak, memang kita memakai interaktif flat panel yang utamanya kita gunakan adalah Windows Based. Kalau kita ngelihat dari beberapa use case yang tadi saya ceritakan, interaktif flat panel modern yang paling saya suka itu yang pertama adalah adanya personalization ya. Terutama kalau ini memang tempat meeting saya dan saya sering meeting di sana, saya maunya sih begitu dapat ke ruang meetingnya, kita pakai TV-nya, itu adalah semua peralatan, semua tools, gayanya, desainnya, itu kurang lebih yang saya suka, yang saya biasa lah di dalamnya. Yang mana itu kan kadang-kadang kalau TV biasa nggak ada ya. Dengan adanya personalisasi ini, kan agak-agak mirip dengan tablet, dengan handphone, segala macam. Sekarang kan semuanya maunya ini personalized ya. Sehingga begitu masuk, kita pakai NFC kita, atau pakai QR code, atau pakai password, kita langsung masuk, langsung, wah ini loh, ini memang tempat kerjanya si Hura misalnya di sananya. Dan dengan itu kita hemat waktu lumayan loh. Karena kalau kita ngelihat di meeting ya, setiap kali lama itu apa? Persiapannya. Pasang kabel lah, cari data lah, segala. Kalau ini kan semuanya udah ada di dalamnya. Kemudian kita bisa presentasi. Presentasi yang perlu diperhatikan apa? Kalau dengan TV biasa kan berarti kan cuma ada satu PowerPoint gitu. Kalau di tengah-tengahnya kita mau menunjukkan, oh ini ada YouTube video, oh ini ada materi-materi yang lain, begitu ada kita butuh beberapa materi, udah mulai bermasalah ya kalau ini bukan memakai TV interaktif ini Pak, bukan memakai IFP. Jadi yang pertama adalah kayak semacam multimodal integrasi daripada multimedia di situnya. Kemudian yang kedua, dengan adanya IFP ini tentunya kita bisa lebih interaktif dengan coret-coret ya. Kalau yang pertama kan tadi ada hubungan dengan engagement ya, kita bisa interaktif dengan coret-coret segala macam. Bahkan kalau dalam konteksnya meeting ini, kalau kita ada tamu, misalnya itu ada yang namanya token untuk sharing, sehingga si tamu ini bisa tinggal colok aja, dia colok langsung bisa nunjukkan apa yang dia mau ceritakan. Kemudian tadi kan kita juga bilang salah satunya dalam meeting itu misalnya kita mau brainstorming. Itu bisa kan tiap orang nanti ngetik sendiri di handphonenya dia, kemudian semua orang kemudian nanti akan ditunjukkan di TV-nya sehingga kita bisa langsung bisa melihat banyak. Termasuk juga mereka yang remote ya, kemungkinan semacam remote collaboration, remote sharing itu dengan adanya ini bisa gitu.
Kemudian kalau kita meeting, kalau meeting yang modern ya, sekarang kan semuanya kita memakai tools ya. Kalau dengan ini kan di belakangnya itu kita bisa memakai kayak semacam Microsoft Whiteboard gitu, yang dia punya banyak template ya untuk problem solving. Yang mana kalau kita pakai itu kan juga akan menghemat banyak waktu ya. Di samping tentunya dengan interaktif flat panel ini, kalau kita tambahkan kalau yang tipe tertentu itu kan udah ada kameranya, udah ada mic-nya, udah ada speakernya, itu kan untuk virtual collaboration itu sangat efektif ya. Kemudian bisa membuat kita lebih dekat gitu. Terlihat bahwa kita itu rame-rame, tapi nanti kalau ada orang yang ngomong, dia bisa zoom in, dia bisa zoom out, sehingga kita ngerasa oh ya cukup dekat dan kita ngerasa lebih live lah di dalamnya. Kita sendiri ngelihat counterpart kita juga gede gitu ya, di situ lebih enak. Terakhir kalau saya coba men-summary lagi ya, yang namanya modern office, yang namanya modern organization, tentunya waktu itu adalah uang. Jadi bagaimana membuat proses kerja kita itu efektif dan meeting adalah salah satunya. Kemudian yang namanya sekarang manajemen modern itu sering kita harus memecahkan banyak masalah. Dan dengan interaktif flat panel ini biasanya ada tools-tools yang tersedia yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Kita butuh collaboration, kita perlu kayak brainstorming untuk ide. Tablet raksasa ini, AFP ini bisa membantu kita supaya lebih efektif, supaya lebih produktif, supaya lebih kreatif. Yuk comment, like, dan subscribe YouTube Insight Web Academy dan temukan insight menarik lainnya.